Bocah tuli yang membunuh banyak orang. Kasus ini terjadi pada tahun 1938 hingga 1942 yang juga diketahui sebagai periode Perang Dunia Kedua. Seisaku Nakamura. Seisaku Nakamura lahir dari keluarga kelas menengah di kota Hamamatsu pada tahun 1924. Lahir dalam kondisi tuli, menyebabkan dia ini sering dibully dan diperlakukan dengan buruk oleh teman, tetangga, bahkan keluarganya sendiri. Tapi, meskipun dia memiliki kekurangan dan sering diperlakukan dengan buruk, Nakamura ini merupakan anak yang pinter dan selalu mendapat nilai bagus di sekolahnya. Selain itu, Nakamura ini juga merupakan anak yang sopan dan selalu menjalani kondisi kekurangannya tanpa mengeluh. Ketika waktu luang, Nakamura ini suka membaca buku atau menonton film yang menggambarkan sosok samurai yang suka membunuh orang dengan katana. Dia ini sangat terobsesi dengan karakter samurai tersebut dan berfantasi seakan-akan dia ini adalah sosok samurai dan selalu membawa sebuah pisau di sakunya. Awal kasus. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1938, ketika Nakamura ini berusia 14 tahun, mencoba melakukan pemerkosaan terhadap dua wanita di sebuah tempat pelatihan geisha. Ketika para wanita itu melawan, dia membunuh para wanita tersebut. 3 tahun setelah pembunuhan tersebut, dia kembali membunuh satu orang wanita lagi secara brutal dengan banyak tusukan dan melukai satu orang lainnya. 2 hari kemudian, dia kembali melakukan pembunuhan terhadap 3 orang lainnya. Pada saat itu sebenarnya polisi ini udah tahu ya kalau pelaku pembunuhan tersebut adalah si Nakamura. Tapi polisi sengaja menutupi kasus ini supaya orang nggak tahu. Alasannya supaya tidak menimbulkan kepanikan di masa peperangan pada saat itu. Dengan demikian artinya si Nakamura ini nggak ditangkap dan juga nggak dipenjara, sehingga dia bisa dengan bebas melakukan pembunuhan lainnya di kemudian hari. Pada tanggal 27 September, Nakamura ini bertengkar dengan saudaranya di rumah orang tua mereka yang mengakibatkan pertumpahan darah. Dia menikam saudaranya di dada secara brutal, mengarahkan pisau ke anggota keluarga lainnya, menikam dan menebas ayahnya, saudara perempuannya, keponakan, dan saudara iparnya. Tapi hanya saudara laki-lakinya yang tewas. Setelah kejadian tersebut, polisi datang untuk melihat keadaan TKP ya, yaitu rumahnya si Nakamura. Tapi pada saat ditanya oleh polisi, anggota keluarga Nakamura ini nggak ada yang mau menyebutkan nama pelaku penyerangan tersebut, guys. Mereka mengatakan terlalu takut untuk menyebut nama pelaku tersebut, karena jika mereka mengatakan siapa pelakunya, pelaku tersebut akan membalas mereka lebih parah lagi. Sehingga polisi kembali menutup kasus pembunuhan dan penyerangan ini. Hampir setahun setelah terjadi pembunuhan dan penyerangan tadi, tepatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 1942, Nakamura ini kembali menargetkan korban berikutnya, yaitu seorang wanita muda yang memiliki 3 orang anak. Dia melihat wanita tersebut berjalan sendirian, kemudian dia mengikutinya sampai menuju rumah wanita tersebut. Pada saat tiba di rumah, wanita tersebut diserang oleh Nakamura. Kemudian, suaminya yang melihat istrinya diserang mencoba membela hingga sampai pada akhirnya pasangan tersebut tewas karena ditikam oleh Nakamura. Setelah itu, dia juga membunuh 2 anak dari pasangan tersebut dan memperkaos anak tertuanya. Yang anehnya, Nakamura ini kan tuli ya guys, jadi dia nggak bakal dengar suara jeritan atau teriakan atau semacamnya. Tapi pada saat dia memperkaos gadis tersebut, tiba-tiba ini dia berhenti dan melarikan diri. Gadis yang selamat tadi akhirnya melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Mendengar deskripsi dan cerita dari gadis tersebut, polisi udah yakin ya kalau itu adalah si Nakamura. Dan sebenarnya polisi udah lama mengawasi si Nakamura ini guys. Polisi juga sebenarnya yakin kalau aksi penyerangan dan pembunuhan yang terjadi di rumah keluarga si Nakamura pada tahun lalu juga dilakukan si Nakamura. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1942, akhirnya si Nakamura ini ditangkap atas tuduhan 9 pembunuhan. Nakamura juga mengaku telah membunuh 2 orang lainnya. Akan tetapi, 2 kasus pembunuhan tersebut dikeluarkan dari tuntutan karena pada saat pembunuhan tersebut, Nakamura ini masih berusia 14 tahun. Dan kemudian setelah penangkapan tersebut, ayahnya yaitu Fumisada Nakamura nggak kuat menahan malu ya atas kelakuan anaknya dan memutuskan untuk bundir. Seisaku Nakamura ini diadili sebagai orang dewasa di bawah hukum masa perang, dan para dokter mengklaim bahwa dia tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Namun, persidangan tidak menerima alasan tersebut dan pada tanggal 19 Juni tahun 1944, akhirnya si Seisaku Nakamura ini dieksekusi.
Informasi tentang kasusnya si Seisaku Nakamura ini memang dibatasi pada saat itu, mengingat sedang terjadinya Perang Dunia Kedua dan kepolisian tuh nggak mau menimbulkan keributan. Walaupun sebenarnya kalau aja polisi cepat nangkapnya dari awal, nggak akan mungkin bakal terjadi lebih banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si Nakamura. Foto-foto Seisaku Nakamura ini nggak ada ya guys. Aku udah cari kemana-mana, bahkan nanya ke teman-teman aku yang kerja di koran-koran Jepang. Rata-rata mereka kasih alasan kenapa foto Seisaku Nakamura ini nggak ada adalah karena kasus ini terjadi di masa perang dan dengan alasan nggak mau menimbulkan kepanikan pada saat itu. Jadi kalau kalian ketik di Google atau lihat YouTuber yang ngebahas tentang Seisaku Nakamura dan majang foto ini bukan foto Seisaku Nakamura ya guys, tapi ini fotonya Genzo Kurita.